Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Gimana nih kabar kalian hari ini? Aman-aman aja kan? Oke. Kata pepatah tak lama kata sayang. Perkenalkan, saya Muhammad Nadim, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Abdiasa Wiryaseto, nomor absen 2. Kami dari kelas 11 Hospor 1. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas nih materi matematika kelas 11 semester 2 tentang analisis korelasi. Jadi apa sih itu korelasi? Pasti kalian kepo kan? Saksikan video ini ya. Dadah. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai analisis korelasi. Nah, jadi apa sih itu korelasi? Korelasi adalah istilah yang merujuk pada hubungan timbal balik atau sebab akibat antara dua atau lebih variabel. Dalam konteks statistika, korelasi mengukur sejauh mana dua variabel saling berhubungan secara linear, baik positif, negatif, atau tidak ada hubungan. Nah, untuk selanjutnya yaitu analisis korelasi. Apa sih itu analisis korelasi? Analisis korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel dan seberapa kuat hubungan tersebut. Untuk mengetahuinya bisa menggunakan diagram pencar. Selain diagram pencar, juga dapat ditentukan dengan cara menghitung nilai korelasinya atau koefisien korelasi. Dari koefisien tersebut, itulah dapat diketahui kekuatan hubungan kedua variabel dalam data tersebut. Kemudian, adapun metode untuk menentukan koefisien korelasi suatu data bivariat antara lain. Yang pertama, korelasi Pearson, dan yang kedua, korelasi Spearman. Pemilihan metode korelasi ini bisa berbeda-beda tergantung pada kebutuhan analisis data. Untuk yang pertama yaitu korelasi Pearson atau nama lainnya Product Moment Correlation. Korelasi Pearson merupakan salah satu ukuran korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linier dari dua variabel. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan salah satu variabel disertai dengan perubahan variabel lainnya, baik dalam arah yang sama ataupun arah yang sebaliknya. Korelasi Pearson biasanya digunakan untuk menentukan korelasi data bervariat yang berskala interval atau rasio dengan tren data linear. Koefisien korelasi Pearson antara variabel X dan Y disewakan dengan R. Dapat dihitung dengan membagi covariance kedua variabel dengan perkalian simpangan dengan rumus R sama dengan N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per akar dari sigma N kali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratin dikali akar dari N dikali sigma Y kuadrat min sigma Y dikuadratin. Dengan keterangan X adalah nilai variabel bebas, Y adalah nilai variabel terikat, N adalah pasangan variabel. Tujuan dari teknik ini ialah untuk mendapatkan pola dan keeratan atau kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih yang dinyatakan dengan koefisien korelasi. Koefisien korelasi dengan simbol R yaitu nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linier antara dua variabel. Untuk tingkatannya bisa dilihat dari tabel di atas ya. Nah, yang kemudian selanjutnya ada koefisien determinasi atau penentu, yaitu nilai yang menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi biasanya dinyatakan dalam bentuk persen dengan rumus KD sama dengan KK kuadrat dikali 100% atau R kuadrat sama dengan R kuadrat kali 100%. Seperti itu. Kemudian, adapun contoh soal korelasi Pearson yang terdapat pada gambar berikut. Seorang manajer bisnis melakukan penelitian untuk menguji hubungan antara jumlah iklan yang dipasang tiap bulan dan penjualan. Hasil yang ditunjukkan dalam tabel berikut. Yang dimana jumlah iklan 10 dengan penjualan 20. Iklan 12 dengan penjualan 26. Iklan 14 dengan penjualan 32. Iklan 16 dengan penjualan 34. Iklan 18 dengan penjualan 40. Iklan 20 dengan penjualan 47, iklan 22 dengan penjualan 49, dan iklan 24 dengan penjualan 56. Soal yang pertama, hitunglah koefisien korelasi data tersebut. 2. Jelaskan korelasi antara jumlah iklan yang dipasang tiap bulan dan penjualan. 3. Bagaimana tingkat korelasi antara jumlah iklan yang dipasang tiap bulan dan penjualan?
4. Hitunglah koefisien determinasi data tersebut. 5. Jelaskan besar pengaruh jumlah iklan yang dipasang tiap bulan terhadap penjualan. Jawaban untuk soal pertama, yaitu menghitung koefisien korelasi data. Langkah pertama, menentukan variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas X menyatakan jumlah iklan, variabel terikat Y menyatakan penjualan. Langkah kedua, menentukan nilai R dengan banyak data, yaitu 8. Setelah kita menentukan variabel X dan Y, yang dimana variabel X adalah jumlah iklan dan variabel Y adalah penjualan, kita perlu mencari jumlah X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y. Setelah itu, buatlah tabel yang terdapat pada gambar di atas. Kemudian, dari data yang tabel Anda buat tadi, masukkanlah ke rumus korelasi Pearson yang akhirnya akan menghasilkan 0,9952. Jadi, koefisien korelasi data adalah 0,9952. Lanjut ke soal nomor 2. Setelah kita mengetahui nilai dari koefisien korelasi data, yaitu 0,9952, yang dimana 0,9952 lebih dari 0, sehingga antara variabel X dan Y berkolerasi positif. Variabel X dan Y berkolerasi positif berarti nilai X makin meningkat, nilai Y makin meningkat. Begitu juga nilai X makin menurun, nilai Y makin menurun. Jadi, peningkatan jumlah iklan yang dipasang tiap bulan dapat meningkatkan penjualan, dan penurunan jumlah iklan yang dipasang setiap bulan dapat menurunkan penjualan. Berdasarkan tabel yang sebelumnya kita paparkan, nilai R 0,9952 terletak pada interval 0,8000 kurang dari sama dengan R kurang dari 1. Tingkat korelasi pada interval 0,8000 kurang dari sama dengan R kurang dari 1 sangat kuat. Dengan demikian, variabel X dan Y berkolerasi sangat kuat. Jadi, tingkat korelasi antara jumlah iklan yang dipasang tiap bulan dan penjualan sangat kuat. Nah, untuk yang keempat yaitu menghitung koefisien determinasi data. Koefisien determinasi data dimasukkan rumus yaitu R besar kuadrat sama dengan R kecil kuadrat dikali 100% dan menghasilkan angka 99,05%. Jadi, koefisien determinasi data adalah 99,05%. Dan untuk soal yang terakhir yaitu diperoleh R besar kuadrat yaitu 99,5%. Jadi, kesimpulannya yaitu pengaruh jumlah iklan yang dipasang tiap bulan terhadap penjualan sebesar 99,05%, sedangkan pengaruh variabel lain sebesar 0,95%. Nah, untuk yang kedua yaitu korelasi Spearman atau Spearman correlation. Korelasi Spearman adalah suatu cara untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel yang memiliki nilai yang dapat diurutkan. Korelasi Spearman paling umum digunakan ketika kita ingin mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel ordinal. Variabel ordinal adalah variabel yang memiliki beberapa kategori yang dapat diurutkan berdasarkan tingkat atau derajat tertentu. Koefisien korelasi Spearman antara variabel X dan Y disamakan dengan RS. Di sini ada tambahan S-nya teman-teman, berbeda dengan koefisien Pearson tadi. Dapat dihitung dengan mengurutkan nilai-nilai dari kedua variabel dan kemudian menghitung korelasi antara urutan tersebut dengan rumus sebagai berikut. Dengan ketentuan yaitu N sama dengan banyak pasang variabel, D yaitu selisih antar peringkat nilai variabel X dan Y. Dengan catatan jika ada nilai variabel yang sama, maka peringkat ditentukan dengan menghitung rata-rata peringkat dari nilai variabel yang sama tersebut. Contoh soal untuk korelasi Spearman seperti pada gambar berikut, yaitu seorang guru olahraga ingin mengetahui ada tidaknya korelasi antara tinggi badan dan jauh lompatan ketika lompat jauh. 6 siswa dipilih secara acak, lalu diukur tinggi badannya dan dicatat jauh lompatannya. Tinggi siswa diberi peringkat 1 mulai dari yang tertinggi, hasil lompatan diberi peringkat 1 dari yang terjauh. Tabel tersebut memberikan informasi tentang peringkat tingkat badan 6 siswa dan peringkat capaian lompatan mereka. Siswa A tinggi badannya 3 dengan capaian lompatan 5,
siswa B tinggi badan 3 dengan capaian lompat 3, siswa C dengan tinggi badan 1, capaian lompat 1, siswa D tinggi badan 2 dengan capaian lompatan 2, siswa E tinggi badan 3 dengan capaian lompatan 4, siswa F tinggi badan 5 dengan capaian lompatan 2. Untuk soalnya yang pertama adalah hitunglah koefisien korelasi data tersebut. 2. Bagaimana hubungan antara tinggi badan dan capaian lompatan? 3. Bagaimana tingkat hubungan antara tinggi badan dan capaian lompatan? 4. Hitunglah koefisien determinasi data tersebut. 5. Jelaskan besar pengaruh tinggi badan terhadap capaian lompatan. Jawaban soal pertama, menghitung koefisien korelasi. Langkah pertama, menentukan variabel bebas dan variabel terikat. Yang dimana variabel bebas yaitu X menyatakan peringkat tinggi badan dan variabel terikat Y menyatakan peringkat capaian loncatan. Langkah kedua, memberikan peringkat variabel X dan Y seperti pada tabel berikut. Selanjutnya langkah ketiga, menentukan jumlah kuadrat selisih antara peringkat variabel X dan Y. Buatlah tabel seperti pada gambar yang ada di atas. Kemudian langkah yang keempat, menghitung nilai RS. Banyak pasangan data N sama dengan N. Menggunakan rumus RS, kita masukkan data-data yang berada pada tabel yang kita buat sebelumnya, menghasilkan nilai 0,5. Jadi, koefisien korelasi data adalah 0,5. Setelah diperoleh RS sama dengan 0,5, yang dimana 0,5 lebih dari 0, sehingga antara tinggi badan dan capaian lompatan berkorelasi positif. Artinya variabel X makin meningkat, variabel Y makin meningkat. Begitu juga X makin menurun, variabel Y makin meningkat. Jadi, hubungan antara tinggi badan dan jauh lompatan adalah orang yang lebih tinggi badannya dapat mencapai lompatan yang lebih jauh daripada orang yang lebih pendek. Kemudian soal nomor 3, diperoleh nilai R sama dengan 0,5 terletak pada interval 0,4000 kurang dari sama dengan RS kurang dari sama dengan 0,5999. Berdasarkan tabel yang kita paparkan sebelumnya, tingkat korelasi pada interval 0,4000 kurang dari sama dengan RS kurang dari sama dengan 0,5999 sedang. Dengan demikian, variabel X dan Y berkolerasi sedang. Jadi, tingkat hubungan antara tinggi badan dan capaian lompatan adalah sedang. Untuk soal yang keempat yaitu menghitung koefisien determinasi data. Koefisien determinasi data dengan rumus KD sama dengan RS kuadrat dikali 100% yang dimasukkan angkanya dan kita mendapatkan hasil 25%. Jadi koefisien determinasi data adalah 25%. Dan untuk soal terakhir yaitu diperoleh KD sama dengan 25%. Kesimpulannya adalah pengaruh tinggi badan terhadap capaian lompatan sebesar 25%, sedangkan pengaruh variabel lain adalah 75%. Oke, jadi begitu saja teman-teman pembahasan materi analisis korelasi dari kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.